Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Farida Melani dengan nomor BP 19101152610238 dari kelas SI6 bersama dosen pengampu Bapak Sofika Enggari, Eskom Mkom. Nah, topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang perancangan sistem informasi pengelolaan logistik bantuan COVID-19 di Rumah Sakit A Kota Padang. Ada 5 materi inti yang akan saya bahas. Yang pertama, cara penerimaan bantuan COVID-19 di Rumah Sakit A. Yang kedua, cara pencatatan barang bantuan yang masuk di Rumah Sakit A. Yang ketiga, cara penyimpanan bantuan COVID-19 di Rumah Sakit A. Yang keempat, cara pendistribusian bantuan COVID-19 di Rumah Sakit A. Dan yang terakhir, yang kelima, cara membuat laporan pengeluaran barang. Nah, pertama, cara penerimaan bantuan COVID-19 di Rumah Sakit A, di mana alur penerimaannya dimulai dari barang bantuan COVID-19 yang datang dari pusat akan masuk melalui gudang logistik Rumah Sakit A. Kemudian dilakukannya serah terima barang bantuan antara si penyalur yaitu pihak pusat dengan penerima barang yaitu petugas gudang Rumah Sakit A. Dan yang ketiga, nantinya satu persatu barang akan diperiksa keutuhannya dengan teliti oleh para petugas gudang seperti pemeriksaan keutuhan barang, ke tanggal kadaluarsa, dan yang ketiga, kesesuaian jumlah barang yang masuk dengan jumlah pada catatan kiriman barang. Yang kedua, cara pencatatan barang bantuan yang masuk di Rumah Sakit A, di mana setiap barang bantuan yang masuk akan dicatat dalam catatan barang masuk serta dipisahkan sesuai dengan jenisnya. Bantuan itu ialah alat pelindung diri atau APD bagi para petugas rumah sakit. Nah, jenis APD yang dimaksud diantaranya A. Masker, yaitu ada masker bedah dan N95. Yang B, pelindung wajah atau face shield. Yang C, penutup kepala. Yang D, pelindung mata atau goggles. Yang E, gaun atau gaun. Yang F, sarung tangan. Dan terakhir, sepatu pelindung. Yang ketiga, cara penyimpanan bantuan COVID-19 di Rumah Sakit A, di mana yang pertama, barang bantuan yang masuk akan disusun sesuai dengan jenisnya. Yang kedua, barang bantuan yang masuk akan disusun di tempat yang kering. Yang ketiga, barang bantuan yang masuk tidak boleh diletakkan menempel ke dinding. Yang keempat, barang bantuan yang masuk tidak boleh langsung meletakkannya di lantai. Yang kelima, barang bantuan harus diletakkan yang jauh dari jangkauan orang-orang. Yang keenam, sesuaikan suhu tempat penyimpanan barang dengan suhu kamar. Yang ketujuh, barang bantuan yang masuk tidak boleh disusun sampai ke loteng. Dan yang terakhir, setiap barang bantuan akan dimasukkan ke dalam kartu stok sesuai dengan jenis dan jumlah yang diterima. Yang keempat, cara pendistribusian bantuan COVID-19 di Rumah Sakit A, di mana alur pendistribusiannya dimulai dari pertama, setiap petugas logistik ruangan meminta barang ke gudang logistik dengan membuat catatan permintaan sesuai dengan jenis dan jumlah barang. Nah, yang kedua, barang bantuan akan diberikan sesuai dengan jumlah dari permintaan per ruangan. Yang ketiga, terjadinya serah terima barang dari pihak logistik ruangan, dari pihak logistik gudang ke pihak logistik ruangan. Dan yang keempat, barang bantuan tadi akan diperiksa keutuhannya satu persatu. Dan yang kelima, setiap barang bantuan yang keluar akan dicatat pengeluarannya pada kartu stok sesuai dengan jenis barang. Nah, yang kelima, cara membuat laporan pengeluaran barang, di mana yang pertama, setiap barang yang akan keluar akan dicatat dalam kartu stok dan buku pengeluaran. Yang kedua, setiap akhir bulan, jumlah pengeluaran di dalam kartu stok akan ditotalkan. Dan yang ketiga, setiap bulannya akan diadakan evaluasi jumlah pemasukan dan pengeluaran yang dicatat di dalam buku laporan pengeluaran. Dan yang terakhir, buku laporan pengeluaran nantinya akan diserahkan kepada atasan. Nah, sekian dari video penjelasan saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.